Halo anak-anak, jumpa lagi kita dalam pembelajaran materi IPS kelas 7 dan kali ini topik yang akan kita bahas yaitu mengenai letak dan luas Indonesia. Seperti biasa, when we start and finish our lesson, we should to pray. Artinya kurang lebih sebelum dan sesudah belajar kita harus berdoa. Oke, kita masuk pada sub materi letak. Ada 3 pendalaman yang akan kita bahas, yaitu mengenai posisi geografis, letak geografis, dan letak geologis. Nah, anak-anak, dalam pendalaman materi letak geografis Indonesia, kita menggunakan media pembelajaran yaitu penguasaan peta. Nah, di sini Pak Guru sudah tampilkan peta. Kita akan mengidentifikasi pertama mengenai letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, wilayah Indonesia ini berdasarkan garis lintang dan garis bujur berada pada posisi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kita akan lihat batas terluar dari wilayah Indonesia yaitu 11 derajat lintang selatan, titik ordinatnya berada pada Pulau W, Provinsi Nanggro, Aceh Darussalam. Dan batas paling selatan, titik ordinatnya berada di Pulau Rote, 11 derajat lintang selatan, dan batas barat wilayah Indonesia, titik ordinatnya 95 derajat bujur timur, berada juga pada Pulau W. Sedangkan batas timur wilayah Indonesia yaitu 141 derajat bujur timur, titik ordinatnya berada di Kota Merauke, Papua. Nah, dalam penguasaan peta ini kita juga akan membahas secara bersama ya kondisi fisik dari wilayah Indonesia. Kita mulai dengan kondisi iklim. Kondisi iklim Indonesia, wilayah Indonesia karena berada pada lintang rendah yaitu 0 derajat garis lintang yang disebut dengan garis ekuator atau istilah lain yaitu garis khatulistiwa melewati wilayah Indonesia, maka wilayah Indonesia ini menerima sinar matahari sepanjang tahun. Berbeda dengan kutub utara, daerah subtropis utara, daerah subtropis selatan, kadangkala mereka menerima sinar matahari yang terbatas. Tetapi kita bersyukur kita menerima sinar matahari sepanjang tahun. Kemudian dari segi iklim, ya, Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan itu disebabkan oleh pengaruh wilayah laut yang luas, yaitu apabila angin bertiup dari timur laut, berarti berasal dari Samudra Pasifik, maka Indonesia mengalami musim penghujan. Sedangkan apabila angin bertiup dari selatan, yaitu dari Australia, Indonesia akan mengalami musim kemarau. Dan pergantian musim ini biasanya berganti 6 bulan sekali. Nanti Anda dalami itu ya, bulan-bulan apa Indonesia mengalami musim kemarau dan Indonesia mengalami musim penghujan. Tetapi kondisi karena posisi yang demikian, Indonesia wilayahnya sangat subur. Karena sinar matahari cukup, curah hujannya yang bagus, sehingga membuat Indonesia, posisi wilayah Indonesia yang demikian menyebabkan tanah di wilayah Indonesia pada umumnya sangat subur. Nah, faktor ini juga yang menyebabkan sehingga banyak bangsa lain yang datang di Indonesia untuk berdagang dengan Indonesia. Nah, selain itu, ya, Indonesia juga faktor iklim wilayah Indonesia yang demikian menyebabkan wilayah Indonesia sebagian besar tanahnya subur sehingga menarik bangsa lain untuk datang ke Indonesia dalam
hal ekspor dan impor hasil bumi di Indonesia. Oke, kita lanjut. Peta berikut kita lihat bahwa wilayah Indonesia secara geografis berada pada posisi silang, yaitu antara dua benua dan dua samudra. Posisi silang ini sangat menguntungkan bagi Indonesia dari segi perdagangan. Berikut kita lihat posisi geografis Indonesia berada pada posisi silang, yaitu di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi silang ini sangat menguntungkan dalam segi perdagangan bagi wilayah Indonesia, di mana kita semua sudah tahu bahwa sejak dahulu kala ketika kerajaan-kerajaan besar di Indonesia mengalami kemajuan pesat akibat dari posisi silang ini. Kita membahas mengenai, berikut ini kita bahas tentang kondisi geologis wilayah Indonesia, terutama ya kita akan mempelajari lempeng tektonik yang ada di Indonesia. Kita lihat ya, wilayah Indonesia ini diapit oleh 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik serta lempeng Indo-Australia. Nah, ketiga lempeng ini bergerak menjepit Indonesia, sehingga Indonesia itu kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini merupakan daerah rawan gempa, karena Indonesia ini berada pada jalur sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania, di mana kedua sirkum ini bertemu di wilayah Indonesia. Kalau kita lihat sirkum Pasifik itu ya masuk ke wilayah Indonesia melalui Filipina, Sulawesi, Maluku dan lanjut ke Papua. Sedangkan sirkum Mediterania ya dari benua Asia masuk ke wilayah Indonesia melalui Sumatera, ada busur dalam dan busur luar. Busur dalamnya itu terdapat banyak gunung berapi, Sumatera, Jawa, Bali, kemudian bertemu di Maluku. Jadi sekali lagi ya, mungkin timbul pertanyaan kenapa wilayah kita itu sering gempa, karena memang pertemuan antara dua sirkum dunia, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Kita lanjut. Nah, sekali lagi pada gambar ini ya, kita bisa lihat ya kondisi busur dalam dari sirkum Mediterania mengikuti Pulau Sumatera, Jawa, Maluku, lanjut ke Papua. Busur luarnya itu berada di wilayah laut ya, dibandingkan dengan busur dalam, wilayah busur luar ini tidak ada gunung berapi, tetapi tetap merupakan daerah gempa. Kemudian sirkum Pasifik ya dari Filipina masuk melalui Sulawesi, kemudian ke Maluku dan berakhir di Papua. Nah, kita semua harus memahami ya bahwa kadangkala wilayah kita itu tanpa diprediksi ya terjadi gempa, dan bagaimana cara kita untuk mengantisipasi karena kita berada pada wilayah gempa. Nah, nanti akan kita bahas pada materi-materi yang berikut, yaitu bagaimana menangani atau mengantisipasi jika terjadi bencana gempa tektonik. Oke, kita lanjut. Nah,
wilayah rawan gempa, ini ada peta rawan gempa. Nah, yang berwarna merah ini, ya, sekali lagi yang berwarna merah ini berarti wilayah yang sering terjadi gempa. Di wilayah Indonesia ini yang warna hijau yang kurang atau tidak ada warna merah itu hanya Kalimantan dan daerah Papua Selatan, yaitu di daerah Merauke. Di luar itu sepertinya kita semua ini berada pada wilayah rawan gempa, ring of fire, ya. Ini namanya ring of fire. Nah, sekali lagi ya, kita sudah mengamati ya wilayah gempa ini di Indonesia. Nah, ini berhubungan dengan pertemuan dari Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Oke, kita pindah pada materi yang berikut, yaitu luas Indonesia. Berdasarkan Badan Informasi Geospasial atau BIG tahun 2018, luas daratan dan lautan wilayah Indonesia adalah sebagai berikut. Luas daratan 1,9 juta kilometer persegi dan luas lautan 6,4 juta kilometer persegi. Nah, Anda bisa lihat kan, kira-kira mana yang lebih luas, daratan atau lautan? Dan ternyata wilayah Indonesia sebagian besar atau wilayah terluas adalah wilayah lautan. Nah, Indonesia kan merupakan negara arsipelago atau negara kepulauan, ya, negara yang bentuknya terpisah-pisah, fragmented, ya, bentuknya fragmen terpisah-pisah. Oke, baik, kita lanjut. Yang terakhir, Pak Guru akan memberikan tugas untuk memahami pengaruh posisi geografis wilayah Indonesia. Silakan Anda pindai QR code pada modul atau LKS pada halaman 4. Nah, ini QR code, silakan di-scan. Kalau oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi yang selanjutnya. Salam merdeka belajar. Yes.